Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumil ba'ats. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian malam Kamis rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi hidayah dan inayah. Hidayah itu adalah petunjuk, inayah adalah bantuan dan pertolongan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka sama-sama belajar, bertolabul ilmi, mempelajari Islam dari berbagai sudut dan kandungannya. Tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bisa menikmati majelis ini bersama-sama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita nanti melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, sebelumnya kami umumkan dulu tentang kurban, bahwa insya Allah di Rumah Tauhid Al-Husna akan diadakan penyembelihan hewan kurban, dan alhamdulillah 3 kuota sapi sudah terpenuhi. Sapi pertama dan kedua alhamdulillah sudah dapat dan sudah dilunasi. Adapun sapi ketiga masih dalam tahap pencarian, masih proses. Adapun sapi keempat belum kita buka. Nanti kalau misalnya ada di antara para jamaah yang sudah mulai menanyakan, baru mungkin akan kita buka. Nah, kemarin malah ditawari sapi siap dikurbankan itu cuma 12 juta, 11 atau 12 juta. Itu sudah diantar sampai tempat, padahal itu dari Solo. Dari Solo. Ya, Solonya bukan Solo kota, Solo Tawangmangu, Karanganyar. Saya tanya, itu kan teman saya satu pondok dulu, lulus jadi bakul sapi. Itu 11 juta itu tekan kini murah, tapi insya Allah free ongkir sampai situ. Ada fotonya lumayan gemuk. Jadi memang alhamdulillah beragam jenis sapi itu jadi memudahkan kita untuk berkorban dan semakin terjangkau. Artinya kalau harga 11, 12 atau 13 itu kan iuran cuma 2 juta sudah bisa berkorban. Bahkan kalau di luar Jawa itu iurannya nggak nyampe 2 juta.
1.800.000 gitu udah berkorban, udah dapat sapi besar kalau di sana. Jadi monggo nih, barangkali ada teman atau saudara yang ingin berkorban bersama di sini, insya Allah kita masih membuka dan melayani. Adapun untuk sholat Idul Adha, kami belum bisa mengumumkan kepastiannya apakah nanti kita mengadakan atau tidak di sini. Masih menunggu beberapa hal yang perlu kita pastikan terlebih dahulu. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah. Pembahasan kita masih pada tahap dakwah Rasulullah SAW di Makkah, masih di awal-awal, yaitu masa-masa ketika beratnya tantangan dakwah itu dimulai. Kalau kemarin di bulan yang lalu kita membahas tentang bagaimana Rasulullah mendapatkan tekanan dari orang-orang, mendapatkan halangan untuk berdakwah. Akan tetapi di masa-masa awal itu bentuknya masih verbal, jadi masih lisan. Rasulullah dikata-katai macam-macam, dituduh tukang bohong, dituduh penyihir, dituduh macam-macam. Pokoknya dibully habis-habisan. Kemudian mereka juga mengolok-olok keyakinan yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kebangkitan. Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Apa iya nek kita itu sudah jadi tulang belulang, kemudian sudah nggak ada apa-apanya, mosok ya bakal dihidupkan lagi, sing diuripke apane. Kemudian berbagai macam hal lain yang secara verbal itu dilontarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah. Pada saat itu yang jadi fokus mereka memang Nabi Muhammad. Jadi yang dibully, yang di awal-awal itu diludahi, dilempari kotoran, itu adalah Nabi Muhammad. Tapi karena Rasulullah tetap pada dakwahnya, tidak berhenti, bahkan pengikutnya semakin bertambah dan bertambah, maka permusuhan orang-orang, kejengkelan orang-orang musyrik itu juga semakin bertambah. Mereka mulai main tangan. Karena kalau debat lisan, sebelumnya itu debat lisan, masa nek wong mati diuripke meneh. Nanti turun ayat yang menjawab soal itu. Tentang Tuhan mereka, pokoknya biar kita mengikuti nenek moyang. Nanti turun ayat
Nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Podo sesate, wong sesat kok dibelani sesat. Nanti apalagi dibantah ayat, apalagi dibantah ayat. Dan mereka tidak bisa bantah lagi. Wong nek kalah debat biasanya panas ya. Panas. Nek panas, wah, pertama mainnya ngomong kasar. Ngomong kasar kok musuhnya ya, anteng, biasanya malah tambah jeger. Jadi permusuhan secara lisan itu terus menerus sampai akhirnya karena saben dina wis dingonoke kok ora, mari-mari malah tambah. Akhirnya permusuhannya berubah menjadi serangan fisik. Menjadi serangan fisik. Tidak hanya kepada Rasulullah saja, tapi kepada para pengikutnya. Ada dua, di zaman Nabi itu ada dua golongan. Orang merdeka dan budak. Orang merdeka ini nanti tergantung. Kalau klan itu Bani, dia ikut Bani mana? Kuat, ya relatif aman. Bolone akeh, klan itu sedulur-sedulure. Sedulur-sedulure, yo kerandai lah. Kalau banyak, kuat, relatif aman, nggak ada yang berani nyiksa. Tapi kalau klannya lemah, bisa jadi nanti ada yang menyiksa. Yang paling sengsara adalah ini. Ini paling sengsara, yaitu budak. Karena pada masa itu yang namanya budak itu seperti wis kaya hewan peliharaan dalam bentuk manusia. Mereka tidak punya klan yang bisa membela, tidak punya backingan, tidak punya dekengan sama sekali. Ya sudah, kalau dia budak milik siapa, ya tergantung. Kalau nanti tuannya baik, ya dia selamat. Kalau tuannya ganas, ya udah habis. Tapi itu pun juga ternyata tidak semua seperti ini. Karena yang klannya kuat dan terhormat pun juga masih bisa disakiti, yaitu oleh ya klannya sendiri, saudaranya sendiri. Sehingga hampir semua sahabat Rasulullah pada masa-masa awal ini, setelah lisan permusuhan secara lesan itu koyo ora mempan, maka kemudian hampir semua sahabat Rasulullah itu uman bagi yang siksanya. Bahkan Rasulullah sendiri ya aman tidak aman. Amannya karena klan beliau cukup dihormati, sehingga mungkin klan lain mungkin tidak ada. Tapi dari sisi orang-orang beliau sendiri yang berani juga. Sampai Abu Bakar.
Abu Bakar As-Siddiq niku nggih dicekel wong. Jadi dicekel wong kemudian diikat di sebuah batang, pohon atau apa, ben ora iso salat, ora iso menyang ndi. Pernah dibegitukan. Utsman bin Affan ini kalau orang lain nggak ada yang berani, tapi yang berani siapa? Pamannya sendiri. Utsman bin Affan itu pernah disiksa dalam bentuk dia digulung pakai tikar tapi dari pelepah kurma. Nek corong ini nggo BTP. Bentuknya kayak BTP tapi nek pelepah kurma kan kuasar Pak, nyondrong-nyondrong. Nek BTP itu lemes. Dibungkus terus kemudian diasap. Jadi dibungkus pelepah terus ngisore dikai geni diasapi. Kemudian sahabat-sahabat lain banyak yang ya kalau disebutkan misalnya Abu Bakar, Utsman, kemudian Amr bin Fuhairah. Ini juga disiksa habis-habisan. Ada lagi keluarga Ammar bin Yasir. Sak keluarga nih. Ammar bin Yasir berarti bapaknya namanya Yasir. Ammar bin Yasir. Dan ibunya namanya Sumayyah. Ini satu keluarga itu disiksa. Ayah dan ibunya meninggal. Ibunya ini meninggalnya ditusuk tombak dari, mohon maaf, dari kemaluannya tembus sampai punggungnya. Sehingga Sumayyah ini disebut sebagai wanita syahidah. Syahidah pertama yang gugur. Syahid membela Islam itu adalah Sumayyah. Kemudian Ammar bin Yasir ini siksaannya ya paling senang orang Arab itu kalau nyiksa adalah dibawa ke padang pasir pas musim panas, siang terik, bawa ke padang pasir, ngono ditindai. Jadi orang mau bilang tak sendiri ngono. Itu siksaan favorit memang mereka kayak gitu. Enggak cuma itu, selain dipanas-panaske juga dileb-lebke. Ammar bin Yasir hampir ini sekeluarga loh. Jadi bapak orang anaknya disiksa, anak orang ibu disiksa, ibu orang suami dan disiksa bareng. Dan karena status mereka itu adalah ya, budak hak milik, itu nggak ada yang bisa berbuat. Rasulullah ketika melihat mereka disiksa pun tidak bisa berbuat karena terbatas itu, hanya bisa mendoakan. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian kelak adalah di surga. Nggak ada yang bisa. Kemudian ada siapa lagi? Suhaib Ar-Rumi, orang Roma. Ini juga disiksa. Kemudian ada Zunairah. Ini malah wanita Eropa. Tapi jadi budak. Ini disiksa sampai matanya buta. Mbok dikapake niku. Mbok dicublesi, mbok dikapake, pokoknya disiksa sampai matanya buta. Kemudian setelah matanya buta, ada orang yang ngece.
tuh kamu itu sedang disiksa sama Lata sama Uzza, makanya kamu menentang Tuhan, jadinya kamu buta. Kemudian sahabat Zunairah ini mengatakan, bukan, yang membuatku buta bukan Lata dan Uzza, tapi semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian besoknya tahu-tahu matanya sembuh lagi. Setelah mengatakan seperti itu, besoknya sembuh lagi. Kemudian orang-orang pada geger, wah ini mesti sihirnya Muhammad ini. Kemudian ada Khobab bin Al-Ard. Ini pandai besi, tapi juga seorang budak yang siksaannya karena dia pandai besi, tuannya itu tinggal ngambil potongan besi yang sudah masuk di tungku, wah itu dijojos di punggungnya. Kemudian ada Abu Fakihah. Ya, Abu Fakihah. Ini juga sama kayak Bilal. Itu sama. Jadi banyak budak-budak itu yang disiksanya itu adalah dibawa ke padang pasir, kemudian ditelanjangi, terus kemudian ditelentangkan atau ditelungkupkan, terus atasnya dikasih batu yang besar, terus ditinggal nunggu. Ada juga seorang budak wanita yang pernah dihajar oleh Umar sewaktu Umar bin Khattab masih belum masuk Islam. Dihajar sampai bonyok. Ada lagi, karena hampir semua sahabat, ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang kaya, itu pemuda yang kalau pakai baju mahal, parfumnya mahal, kulitnya bersih, ya. Terus pokoknya perlente. Begitu dia masuk Islam, diusir, dimiskinkan sama ibunya. Akhirnya beliau hidup lontang-lantung, ya, sampai pakaiannya compang-camping, terus kemudian kulitnya jadi kayak ular. Lalu itu sampai kayak ular kulitnya. Sudah tidak mulus lagi. Terus ambil duit nggo perawatan nggih. Nggo tuku facial wash. Nah, di antara sekian banyak para sahabat Nabi berhasil, termasuk budak-budak, itu yang paling berat siksaannya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini budak dari anaknya budak juga. Sehingga Bilal ini kenapa dia paling berat? Karena Bilal ini tuannya itu adalah ini kali kenalan nih dengan sahabat Nabi dan juga orang-orang zaman itu, Umayyah bin Khalaf. Kalau kita biasanya mendengar dedengkot atau musuhnya Nabi Muhammad itu, kalau nggak Abu Lahab kan Abu Jahal. Sebenarnya ada trio
Nah ini duo, tapi sebenarnya yang setara itu adalah trio ini. Trio Jahanam itu ada 3 orang, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan ini Umayyah bin Khalaf. Kalau soal kejem, iki wong, wah, masya Allah pokoknya. Dia itu nyiksa Bilal. Kalau mungkin sahabat-sahabat yang lain itu mungkin ya sekali 2 kali nemu itu. Kayak Abu Bakar itu ya pas ditangkap orang terus dikencang itu ya sekali itu. Utsman bin Affan itu diasapi itu ya wallahu a'lam sekali, tapi tidak ada riwayat sampai parah. Yang betul-betul sampai parah itu adalah Bilal. Bilal ini disiksa itu tiap hari. Setiap hari dibawa ke ke padang pasir panas terus ditindai. Suruh mengaku bahwa Tuhannya adalah Lata dan Uzza dan Tuhan-Tuhan yang pada saat itu ya, Tuhan orang Muslim. Nanti kalau ya wis bosen sing nyiksa, diambil batunya, kemudian dirantai leher sama kakinya, terus dibawa diserahkan ke anak-anak muda sama sing orang genah-genah. Ya. Nanti sama mereka digudulanan, di kongkon-kongkon, wes pokoknya sakarpe. Siksaan seperti itu dihadapi hampir setiap hari. Sehingga luar biasa. Bilal itu luar biasa. Beliau harus menahan yang seperti itu. Ya gak cuma itu siksaannya itu. Soal dikasih makan apa enggak, wallahu a'lam. Sampai akhirnya budak-budak ini, Bilal, kemudian ini Abu Fakihah, kemudian ada banyak itu yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bilal itu ketika disiksa, kemudian Abu Bakar lewat setelah mengalami siksaan yang luar biasa dan setiap kali ditindih batu beliau berkata ahad, ahad. Allah itu satu. Dan menolak menuhankan Tuhan Lata dan Uzza. Setelah mengalami siksaan yang begitu banyak, kemudian suatu ketika Abu Bakar itu lewat pas punya uang, kemudian karena sangat kasihan, udah nggak bisa ditahan lah, akhirnya ditawar, udah sini itu tak belinya saja, budak itu aku beli. Ngomong sama Umayyah bin Khalaf, berapa kamu minta berapa? Begitu melihat ada yang mau beli, harganya dinaikkan. Ya situ kalau mau 9 rupiah aja, 9 rupiah, 1 rupiah itu kalau tidak salah 31 atau 32 gram emas. Berarti kalau 9 itu kira-kira 30 ping songo 200 gitu nih, 280 gram ping. Tadi ini segera berarti pinter juta lah naik turun, berarti 280
juta. Dibeli sama Abu Bakar. Itu sudah dinaikkan, Abu Bakar orang nawar. Berapa? 9 rupiah terus. Terus Umayyah ngecek. Bola jane kowe mau nek gelem apa jenenge nawar. Ambak kowe nawar sak rupiah iki gawane ra apa-apa wis ra kanggo gawe. Abu Bakar menimpali dengan istilahnya rada mongkor kok sombong. Nawar-nawar apa? Ambak kowe mau tak mbok tawake 100 rupiah tak bayar. Kemudian setelah dibeli langsung dibebaskan. Nah, kalau seorang budak itu sudah dibeli kemudian dibebaskan, maka dia punya status setara dengan orang-orang pada umumnya. Dia sudah bebas, nggak ada yang bisa ngatur, istilahnya baru punya hak asasi itu setelah sausnya dibebaskan. Nah, urung dibebaskan itu ya tergantung dia punya siapa, statusnya miliknya siapa. Nah, pemiliknya itu nanti dia berhak ngapa-ngapain. Dikon kerja saben dina mau dipakani tok, nggak dibayar gitu. Ini langsung dibebas. Artinya Abu Bakar itu mengeluarkan dana 280 juta itu metu langsung hilang. Karena kalau seandainya dia dibeli kemudian dipekerjakan, masih kayak punya budak dan punya karyawan. Tapi sama Abu Bakar enggak, kemudian langsung dibebaskan. Ketika Rasulullah mendengar Abu Bakar membebaskan Bilal, itu Rasulullah ingin ikut saham, tapi kata Abu Bakar sudah nggak bisa Rasulullah, Bilal sudah saya bebaskan. Dan Abu Bakar itu tidak hanya menyelamatkan Bilal saja, tapi juga ada sekian banyak budak yang lain. Sampai-sampai dikomentari sama ayahnya, wah iki tuku budak kok sing sing lemah-lemah. Budak-budak itu baru disiksa habis-habisan, ada yang disiksa sampai nggak sadar, ada yang disiksa sampai linglung, ada yang disiksa sampai macam-macam. Itu baru dibeli kemudian nggak berapa lama dibebaskan. Mbok beli budak itu sing kuat. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan Bilal itu ditukar dengan seorang budak remaja yang lebih kuat. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan dibeli dengan 9 rupiah emas. Dari sahabat-sahabat ini yang paling berat adalah memang Bilal, dan kisah beliau itu adalah yang paling menarik karena dari sekian banyak sahabat yang pernah disiksa oleh tuannya, itu yang kemudian nanti bisa membalas dendam itu ya Bilal. Jadi yang sing mateni Umayyah bin Khalaf besok di perang Badar itu adalah Bilal. Wah, marem banget kali. Pas di perang Badar itu ya, Umayyah itu sebelum perang itu sekeweden, karena sebelum perang itu dia sudah dihantui sama malaikat. Dihantui tapi sama malaikat. Dia itu diwerohi penunggang kuda, laki-laki penunggang kuda gagah tapi medeni, yang menyebutkan orang-orang siapa saja yang akan mati di perang besok ya. Nah, yang terakhir disebutkan adalah dirinya. Jadi perang itu kondisinya sudah mentalnya wis remuk sih. Aku terus merah penunggang kuda. Barusan ini loh, ada penunggang kuda tinggi besar ngomong jalan ini mati untuk aku yang belum mati. Kancan-kancan lindur, lawan-lawan lindur. Rasa ngomong sing macam-macam, marahi wedi. Wah disenang-senangi karo kancane. Akhirnya betul ketika peperangan terjadi ya, ketika dia
itu kelihatan sama Bilal, Bilal berseru, "Wahai orang Ansor, itu pimpinan Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Pokoknya aku nek dia ngasih selamat di perang ini, aku juga nggak akan selamat. Jadi pokoknya dia harus mati." Orang-orang Ansor yang tahu kisahnya Bilal itu dulu diapain, beberapa orang langsung, "Saya garap." Wah, 2 tali diringkus, ya, udah dibunuh ramai-ramai. Ya meskipun tidak hanya Bilal saja, tapi sama orang-orang lain, ya. Tapi kan marem, ya, karena bisa membalaskan dendam. Dan itu diucapi selamat oleh Abu Bakar. "Selamat ya, kamu jadi sudah bisa membalaskan dendammu." Ya. Dan itu dendam yang sah karena ya itu dendam di atas permusuhan kepada Islam. Balik ke cerita tadi ketika Bilal itu kemudian dibebaskan. Kalau budak-budak lain itu memang tidak ada riwayat kisahnya, sehingga yang ada riwayat kisahnya hanyalah Bilal bin Rabah. Sehingga setelah dibebaskan, Bilal itu selalu menyertai Rasulullah SAW. Karena beliau orang merdeka, sudah bisa kemana-mana, sudah harus bisa cari makan sendiri, bekerja untuk sendiri, maka beliau menyertai Rasulullah SAW. Terus berada di hijrah, ya ikut hijrah, ya, kemudian ketika di Madinah itu beliau diangkat menjadi muadzinnya Nabi, itu adalah Bilal. Jadi sing adzan, tukang adzan itu adalah Bilal. Dan konon katanya bagaimana cara Bilal adzan itu ada sanadnya. Jadi teriwayatkan sampai sekarang. Karena memang ya itu mungkin meskipun mungkin ada sedikit perubahan karena orang itu suaranya beda-beda, tapi nada-nadanya masih mungkin sama. Karena hadis Nabi pun itu ada yang namanya hadis musalsal, hadis yang diriwayatkan itu beserta gerakannya. Jadi ada hadis-hadis Nabi itu yang kalau meriwayatkan itu tidak boleh hanya dengan lisan. Nabi berkata begini dan begini, tapi meriwayatkannya Nabi berkata begini sambil gerak begini. Nah, itu namanya hadis musalsal. Dan itu riwayatnya biasanya sangat kuat. Nah, Bilal itu kemudian menjadi muadzin Rasulullah. Beliau selalu adzan di kota Madinah, karena adzan itu, sholat itu disyariatkan setelah sebelum hijrah, tapi kemudian umat Islam bisa sholat berjamaah dengan tenang itu kan ketika di Madinah. Nah, muadzinnya adalah Abdullah bin Umi Maktum dan Bilal. Yang paling banyak itu adalah Bilal. Sehingga karena sudah sekian tahun menemani Rasulullah, Bilal itu sangat mencintai Rasulullah. Sehingga tatkala Rasulullah wafat, itu sudah waktunya sholat, Bilal mau mengumandangkan adzan. Ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gak kuat. Bilal nangis. Itu posisinya Rasulullah sudah meninggal, tapi belum dikuburkan. Kemudian baru pada mau sholat dulu.
Kemudian Bilal disuruh adzan. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak kuat, nangis gero-gero karena yaitu ya sedih karena ditinggal Nabi Muhammad. Kemudian orang-orang yang ada di tempat itu juga menangis, kedengaran sampai luar. Orang yang di luar menangis, kemudian sana dengar sana merembet, satu kota Madinah juga menangis. Kemudian setelah itu Bilal tidak mampu melanjutkan adzannya, dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian sholat, dan setelah Rasulullah wafat, Bilal minta izin sama Abu Bakar sebagai pemimpinnya, kalau tak buat tentang Madinah mawon lah, saya tak ikut jihad aja ke Sam biar jauh dari Madinah. Nah kenapa kok biar jauh dari Madinah? Saya nggak bisa kalau di sini terus. Saya nggak bisa adzan sementara setiap kali saya mau adzan saya melewati kuburannya Nabi Muhammad. Saya udah nggak kuat adzan, pasti nggak selesai. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu pasti nangis, kemudian nggak bisa menyelesaikan adzan. Apalagi kalau ya mengenang bagaimana dulu Bilal itu setiap kali adzan, habis adzan beliau mampir ke rumahnya Rasulullah, kemudian ya, berseru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nanti kemudian Rasulullah keluar dari kamarnya siap-siap untuk ngimami, baru kemudian qomat. Terus kayak gitu tiap hari, hampir tiap waktu sholat, sehingga ketika Rasulullah wafat Bilal nggak kuat, milih keluar pergi berziarah ke Syam. Kemudian ketika kepemimpinan berganti Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat Bilal itu diperimpeni, mimpi ketemu Nabi SAW. Di dalam mimpi itu Nabi berkata, wahai Bilal, kok kamu lama sekali tidak mengunjungiku, tidak ziarah kepadaku. Aku rindu kepadamu. Begitu bangun nangis, nangis sesenggukan sampai ditanya, kenapa, ada musibah apa sama istrinya? Enggak, ini bukan musibah, tapi ini kabar gembira. Aku mimpi bertemu Nabi SAW, katanya beliau rindu kepadaku. Jadi memang mimpi ketemu Nabi itu bisa. Orang kalau ketemu Nabi itu berarti beliau betul-betul bertemu dengan Nabi SAW. Karena setan itu tidak bisa menyerupai. Nah terus kita membedakannya gimana? Ya setan itu, ya pokoknya nanti kalau orang itu ketemu Nabi SAW, nanti akan Allah kasih petunjuk bahwa itu adalah Nabi SAW. Dan ciri ketemu Nabi beneran itu adalah setelahnya menjadi lebih soleh daripada sebelumnya. Kalau setelahnya terus kemudian ya, malah menyebarkan berita yang enggak ya, terus wah aku bisa wali wis bar ketemu Nabi, terus minta dihormati dan sebagainya, itu berarti mungkin ketemunya bukan Nabi. Dan sebenarnya tidak hanya Nabi Muhammad. Arwah itu sebenarnya bisa saling bertemu antara yang mati dan yang masih hidup itu di alam mimpi. Menurut pendapat mayoritas ulama mazhab Hambali, mereka menyampaikan sangat mungkin bisa arwah orang hidup itu bertemu di alam mimpi, tapi hanya di alam mimpi, bertemu dengan arwah keluarga mereka, tentunya dengan izin Allah. Tapi kalau dalam bentuk arwah itu masuk atau merasuk ke dalam tubuh orang, ini lagi ramai kan jari ini, ada orang meninggal terus kemudian ada arwahnya itu masuk, kemudian cerita yang mateni, nah itu enggak bisa seperti itu. Nah itu jin, ya, bukan arwah.
Kemudian setelah mendapat mimpi itu Bilal ya berziarah, umroh kalau kita ke Makkah dan juga ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ya, ketika Bilal itu berziarah, itu orang-orang kangen. Bilal, wis suwe kok jenengan ora adzan teng mriki, mbok jajal adzan. Sudah lama kan tidak adzan. Orang dipaksa ya. Akhirnya mau, kemudian adzan. Naik ke atap. Zaman dulu buat nonton toa. Tapi suara itu bisa kedengaran se-Madinah. Naik ke atap rumah itu nanti teriak itu udah bisa kedengar. Sama ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, nangis sesenggukan. Orang-orang yang di bawah yang tadinya pada nyuruh adzan ya, ikut nangis. Nangis guru-guru itu mengingat ya, mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika mereka menangis, tetangga-tetangga kiri kanan itu juga pada melu nangis. Sampainya nangis sampai itu posisinya ketika Bilal adzan, orang Madinah itu pada meneng kabeh, sing ning pasar sing itu nyenyet diem semuanya menyimak adzan Bilal karena mereka seperti terkenang kembali. Bahkan sebagian menyangka apa Nabi hidup? Kok Bilal adzan lagi itu apa Nabi hidup lagi? Ya. Kemudian mereka nyimak lah, ketika kemudian adzan itu berganti tangisan, semua orang di Madinah itu menangis. Sehingga di Madinah itu hanya terjadi 2 kali. Wong nangis seantero kota itu ketika Rasulullah wafat dan ketika adzan Bilal itu ziarah, balik lagi adzan lagi, yang akhirnya tidak jadi adzan, kemudian malah nangis. Jadi Bilal itu sangat mencintai Rasulullah dan juga sangat menghormati beliau dan juga sangat mengenang bagaimana keimanan kepada Rasulullah, kepada Islam itu diperjuangkan dulu itu, Masya Allah, dengan mengorbankan nyawa itu hampir melayang. Sehingga sangat bersyukur kalau panjenengan ini kan iman itu warisan nih. Maksudnya kita tidak pernah merasakan beratnya ujian untuk mendapatkan keimanan. Kalau Dewi itu kan lahir teka-teka wis muslim ya. Bapaknya alhamdulillah wong muslim. Kecilih dikon ngaji, dikon sholat, senajan biyen bapaknya mbuh rajin sholat ora, pokoknya anaknya dikon ngaji kan sholat. Karena statusnya muslim. Sehingga mungkin rasa syukurnya kadang kurang. Memang sesuatu yang diperjuangkan dengan yang didapat dengan mudah niku benten. Kalau yang diperjuangkan itu biasanya disyukuri, dieman-eman gitu ya, diuri-uri. Tapi kalau yang didapat dengan mudah itu ya sering disepelekan. Sehingga keimanan dan keislaman kita itu sering kita sepelekan itu padahal hidayah yang sangat mahal. Sesuatu yang besok innalladzina kafaru wa matu hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir besok ketika di akhirat dan mati dalam keadaan tidak beriman, itu mereka tidak akan bisa menebus keimanan itu meskipun punya emas seberat bumi. Nilai keimanan yang kita warisi dari bapak ibu kita, yang mungkin bapak ibu kita itu dulu ya Islam dan imannya itu mungkin sederhana,
karena mungkin ilmu zaman dulu itu juga tidak tersebar seperti zaman saiki. Tapi itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang Masya Allah. Tapi mungkin karena kita mendapatkannya juga mudah, jadinya mungkin beda dengan ya Bilal ya. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu karena iman itu angel boleh diperjuangkan dengan mempertaruhkan nyawa, dengan ya, mengalami penderitaan, sehingga ketika mereka beriman ya betul-betul imannya itu dirawat, Islamnya itu dirawat. Ya kayak kita motor nasi arep tuku motor itu lewat perjuangan kredit pirang-pirang ya, tahun gak nyicile pangelan, itu kan motornya ya diaman-aman, aja sampai kreditnya urung rampung motornya wis rusak. Bendina dikumbah, diisik-isik. Tapi nek sing duwite akeh tuku motor ya tuku. Wong nggone sak-sake, pikirane ya ampun nek rusak tuku meneh. Ya hilang ya gampang tuku meneh. Sehingga kadang-kadang sesuatu itu kalau didapatkan secara mudah itu ya jadi kurang perhatian. Maka pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah ini itu sebenarnya sangat banyak. Kalau kita membaca buku-buku sirah nabawiyah yang sekarang sudah ada, atau kita mendengarkan kajian-kajian sirah nabawiyah, itu kita akan merasakan betapa perjuangan orang-orang zaman dahulu, para sahabat Nabi itu sangat luar biasa, dan betapa kecintaan para sahabat Nabi dengan Rasulullah itu juga luar biasa. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang teriwayatkan di kitab-kitab sirah itu memang ya, hanya beberapa sahabat saja yang teriwayatkan, akan tetapi pada kenyataannya wallahu a'lam pada saat itu seperti apa kondisinya, yang jelas orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, yang masuk Islam pertama kali, itu memang orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, karena mereka adalah orang-orang yang merasakan hampir semua ketegangan, hampir semua derita perjuangan sejak awal Islam sampai akhir, sampai Islam menang. Kayak Bilal ini merasakan awal-awal Rasulullah dakwah itu seperti apa. Beliau menyambut itu di kalangan awal, paling awal itu setelah Khadijah, kemudian Ali, kemudian Abu Bakar, Utsman, itu setelah itu enggak begitu lama Bilal itu masuk Islam. Kemudian beliau mengalami Islam menang itu zamannya Umar bin Khattab. Setiap kali perang menang, kemudian wilayahnya kemana-mana, harta rampasan perang itu mengalir ke Madinah, itu bertumpuk-tumpuk, umat Islam jaya, disegani di mana-mana, dihormati. Dia mengalami itu, beliau mengalami dari awal sampai akhir. Sehingga kalau kita membaca kisah-kisah mereka akan terbayang seperti apa perjuangan mereka pada saat itu, kemudian akan sentuh pula hati kita untuk mencintai Nabi dan juga para sahabat. Ya meskipun tidak terlalu hafal satu persatunya, tapi paling tidak cuplikan-cuplikannya ketika kita mengkaji sirah, baik melalui membaca buku, pengajian maupun mendengarkan kajian-kajiannya di YouTube, itu insya Allah akan semakin menambahkan
keimanan dan ketakwaan kita, juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada Islam, dan tentunya juga akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya ceritanya itu kadang sama, tapi yang bawakan beda itu nanti ya rasanya juga beda. Semakin pinter cerita itu biasanya sirah itu juga semakin berkesan. Kalau di YouTube itu bisa, misalnya kita bisa menyimak sirah nabawiyahnya Ustadz Khalid Masalamah misalnya, atau Netah Nom-Nom yang senengane Hanan Ataki itu kalau menceritakan sirah nabawiyah itu bagus, runutannya bagus sehingga bisa lebih berkesan. Maka saya sarankan juga kepada jamaah sekalian agar memperbanyak mendengarkan kisah-kisah umat terdahulu salafun saleh, karena salah seorang ulama mengatakan golongan-golongan Islam itu sudah level-levelnya itu sudah lewat. Mulai dari as-sabiqun al-awwalun yang paling pertama masuk Islam, kemudian orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, kemudian para peserta perang Badar, ya. Kemudian dan seterusnya itu kan level-levelnya beda-beda. As-sabiqun al-awwalun jelas itu orang yang paling pertama. Orang Badar aja itu kan sampai if'alu masyitum, yaghfirullahu lakum. Jadi peserta perang Badar itu ibaratnya udah kalian mau ngapain aja terserah, Allah pasti mengampuni. Itu kan levelnya sudah luar biasa. Nah, yang tersisa bagi kita hari ini itu adalah level terakhir, yaitu orang-orang alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang tersisa tinggal orang-orang akhir yang bisa mendoakan, ya Allah, Allahumma ighfir lana, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan ya Allah jangan jadikan di hati kami itu ada ghil, ada permusuhan, ada rasa dengki, ada rasa yang burung rampung kepada sesama mukmin. Rasa-rasa yang macam-macam, pokoknya sing yo kau tahu salah karo aku. Ya aku tak ngapura, tapi nek ketemu kaya aku mau. Nah itu burung rampung berarti. Jangan sampai ada seperti di doanya, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.